warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran sejarah peminatan dalam bab yang sama dengan judul Perjuangan dengan Kekuatan Senjata. Perjuangan dengan kekuatan senjata ada 7 bagian. A. Pertempuran medan area. B. Pertempuran Ambarawa. C. Pertempuran Surabaya. D. Peristiwa Merah Putih di Manado. E. Pertempuran di Bandung. F. Puputan Margarana. G. Perlawanan Rakyat Makassar. Pertempuran medan area membahas tentang pasukan sekutu mendarat di Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Awalnya kedatangan pasukan sekutu disambut dengan baik pemerintah di Indonesia di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Teuku Hasan, mempersilahkan tim Recovery of Allied Prisoners of War de Interference atau RAPI yang bertugas membantu pembebasan para tawanan perang Rantau Prapat, Pematang Siantar, dan Brastagi. Pertempuran Ambarawa. Ambarawa adalah kota yang terletak di Jawa, tempatnya antara kota Semarang dan Magelang, atau antara kota Semarang dan Solo. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Hall mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang antara tentara Jepang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan sekutu ini mulanya disambut dengan baik. Gubernur Jawa Tengah Mr. Wongsonegoro bahkan menyepakati akan menyediakan bahan makanan serta bantuan lain yang diperlukan demi kelancaran tugas sekutu. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dan tentara sekutu. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia, serta menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Peristiwa Merah Putih di Manado. Bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan di Jakarta. Masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara, melakukan aksi perlucutan senjata dan pengambil alihan kekuasaan dari Jepang. Dalam rangka memperkuat perlawanan, Gubernur Sulawesi Dr. Samratulangi memerintahkan agar segera dibentuk organisasi masyarakat yang diberi nama Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR pada tahun 1946. Pertempuran di Bandung. Pertempuran yang terjadi di Bandung ini lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dengan demikian,
karena pada tanggal 23 Maret tahun 1946, para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung dengan bagian untuk mencegah markas strategis militer. Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 33 mengemukakan hasil musyawarah tersebut dan memerintahkan evakuasi penduduk kota Bandung. Pertempuran Margarana atau Puputan Margarana. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah kota utara, Tambahan, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggajati. Salah satu butir hasil perundingan disebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Selanjutnya, Belanda diharuskan sudah meninggalkan daerah de facto tersebut paling lambat pada tanggal 1 Januari tahun 1949. Dengan demikian, Bali tidak menjadi bagian dari Indonesia. Perlawanan rakyat Makassar. Gubernur Sulawesi Dr. Samratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia atau PPNI dengan Ketua Manai Sopian pada tanggal 5 Desember tahun 1946. Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Adapun misi utama Westerling adalah menumpas pemberontakan para pejuang dari rakyat Makassar yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Para pemuda seperti Arifai, Parsi, dan Robert Walter Mongsidi yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata melakukan perlawanan. Demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.